Nah, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu yang pertama ada dasar-dasar teknologi digital, yang kedua ada jenis-jenis data digital, yang ketiga ada risiko penggunaan data digital, yang keempat ada forensik data digital, yang kelima ada anti forensik data digital, dan yang terakhir ada forensik dan anti forensik data digital. Materi pertama yaitu dasar-dasar teknologi digital. Adapun pengertian dari teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital yaitu kelebihannya adalah data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangannya yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi, yang memungkinkan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Masuk pada materi kedua yaitu jenis-jenis data digital. Di sini terdapat 10 jenis-jenis data digitalnya. Yang pertama ada volatile data. Volatile data ini dapat diubah, biasanya berisikan jam sistem, user logat, network info, proses info, proses mapping, memori, dan lain-lain. Yang kedua ada non-volatile, yaitu data diperlukan untuk secondary storage dan jangka pemakaian sangat lama waktunya, seperti hidden file, slack space, swap file, dan index. Yang ketiga itu ada transit data. Ini biasanya berisikan open network connection, user login, logout, program yang berada di memori atau bisa dilihat proses data dari text manager dan cache data. Yang keempat ada fragile data. Jenis data ini tersimpan di hard disk seperti last access, timestamps, akses data on files, dan lain-lain. Yang kelima ada temporary accessible data. Nah, jenis data ini biasanya temp file, internet temporary file, dan lain-lain. Yang keenam ada temporary accessible. Nah, ini adalah data yang digunakan oleh pihak-pihak untuk operasi sehari-hari, misalkan sistem operasi dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada archival data. Jenis data ini adalah data yang diarsipkan untuk penyimpanan dalam jangka lama seperti record dan lain-lain. Yang kedelapan ada backup data. Jenis data ini data yang diduplikasikan dan ditunjukkan ketika sistem crash, seperti file dokumen, gambar, video, audio, sistem Windows, driver, atau software. Yang kesembilan ada residual data. Jenis data ini data yang terhapus setelah upaya penghapusan dilakukan, seperti sistem komputer yang dibuang, partisi di hard drive yang dihapus, file pada hard drive yang dihapus tetapi tidak tertimpa, dan teks dalam file Microsoft Word, dan lain-lain. Yang terakhir ada metadata bukti. Jenis data digital ini yaitu penyimpanan secara elektronik yang menggambarkan karakteristik
keaslian, kegunaan, dan validitas bukti elektronik lainnya. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada risiko penggunaan data digital. Di sini terdapat 6 risiko penggunaan data digital. Yang pertama ada data security. Jenis risiko ini terkait dengan logistik pengumpulan data dan analisis. Kalau data selanjutnya itu data privasi. Kalau data ini merupakan privasi, masalah yang terkait erat dengan masalah keamanan. Yang selanjutnya itu ada cost. Kalau bagian ini yaitu pengumpulan data, agregasi, penyimpanan, analisis, dan pelaporan semua membutuhkan biaya. Selanjutnya ada bad analytic. Bad analytic ini disebut juga sebagai melakukan kesalahan, salah menafsirkan pola yang ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan dan salah dalam mengidentifikasi sebab akibat di mana sebenarnya terdapat suatu kondisi kebetulan yang acak. Yang kelima ada bad data. Bad data ini tidak sedikit perusahaan yang salah dengan mengumpulkan data yang tidak relevan, ketinggalan zaman, atau keliru. Yang terakhir ada rules and regulations. Bagian ini adalah regulasi telah berevolusi sebagai tanggapan terhadap perkembangan big data. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada forensik data digital. Adapun pengertian data dari forensik data digital itu sendiri yaitu merupakan aktivitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi saat ini berkembang menjadi lebih luas, yaitu menganalisa semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital sendiri diperlukan karena biasanya data di perangkat digital dikunci, diganti, disembunyikan, atau bahkan dihapus. Adapun metode digital forensik, di sini terdapat 5 metodenya. Yang pertama itu ada identification. Tahapan identifikasi yang dilakukan adalah mencari bukti digital mana saja yang dapat digunakan untuk mengungkap sebuah insiden. Kalau collection itu tahapan kegiatan mengumpulkan barang bukti untuk mendukung investigasi digital forensik. Selanjutnya ada examination. Tahap examination ini adalah aktivitas pemeriksaan terhadap bukti digital yang telah berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis ini sendiri adalah tahapan yang utama di mana kita menganalisis bukti digital untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani. Yang kelima itu ada reporting. Nah, reporting ini sendiri adalah tahapan terakhir dari metode-metode ini. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah membuat laporan mulai dari tahapan pertama sampai akhir. Laporan pada digital forensik biasanya itu dibuat lengkap mulai dari tahapan identifikasi seperti apa, kemudian pada tahapan analisis menggunakan tool apa. Di sini juga terdapat jenis forensik berdasarkan sifat medianya. Di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu forensik statik atau static forensik. Nah, ini sendiri adalah jenis forensik. Ini sendiri adalah jenis forensik yang bukti digital dianalisis secara manual bit per bit. Kalau forensik langsung atau live forensik ini, perbedaan pada forensik langsung ini adalah dalam hal pengumpulan bukti digitalnya, di mana pengumpulan data dilakukan ketika media tersebut masih menyala. Contohnya adalah analisa pada forensik jaringan komputer. Tujuan pada forensik ini adalah
mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk dianalisa. Nah, masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada anti forensik data digital. Adapun definisi dari anti forensik data digital adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidik dalam mendapatkan barang bukti, baik dengan menggunakan tools guna menghambat suatu proses investigasi yang dilakukan penyidik. Di sini juga ada metodenya, yaitu ada data hiding. Nah, data hiding ini sendiri adalah suatu metode yang menyembunyikan data yang mengakibatkan data sulit untuk ditemukan. Data hiding ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada encryption, steganografi, dan metode lain. Encryption ini adalah teknik yang sudah biasa digunakan untuk mengamankan data atau informasi sehingga informasi tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Kalau steganografi adalah sebuah teknik penyembunyian data dan sebuah data. Teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik enskripsi yang dapat menjadikan informasi lebih terlindungi dan membuat komunikasi menjadi lebih aman. Yang terakhir itu ada metode lain. Nah, ini ada berbagai macam tools yang dapat digunakan untuk menyembunyikan data di berbagai lokasi pada sistem komputer, mencakup dalam memori, slack space, hidden direction, bad blocks, alternate data streams, dan hidden partitions. Metode yang kedua yaitu ada artifact sweeping. Nah, ini adalah teknik penghapusan berkas atau file secara permanen. Ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada disk cleaning utilities, file sweeping utilities, disk degaussing atau decryption techniques. Disk cleaning utilities ini sendiri adalah teknik pembersihan data dengan menimpa data yang sudah ada di dalam memori dengan menggunakan beberapa software seperti BCWipe, Total Wipeout, DBAN, Killdisk, PC Inspector, Cyberscrubs, Cybersight, SRM, dan CMR Secure Erase, yang semuanya ini digunakan untuk membersihkan memori. Selanjutnya itu ada file sweeping utilities. Kalau file sweeping utilities sendiri ini adalah sebuah software yang digunakan untuk menghapus data dari sistem komputer seperti software AirWipe dan client, BCWipe, Eraser, Cyberscrubs, Privacy Suite, and iFitWipe, dan Delete. Kalau disk degaussing and decryption techniques sendiri, ini adalah teknik yang menggunakan medan magnet untuk merusak atau membersihkan data yang tersimpan di dalam media penyimpanan tanpa harus membuka media penyimpanan tersebut. Metode yang ketiga itu ada trial obfuscation. Nah, tujuan dari metode trial obfuscation ini adalah untuk mengecoh atau membingungkan proses investigasi forensik. Trial obfuscation adalah kumpulan dari berbagai teknik seperti spoofing, backbone hopping, misinformation, zombie accounts, block cleaners, Trojan commands, dan lain-lain. Selanjutnya ada forensik dan anti forensik data digital. Forensik digital atau komputer forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tools untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti tindakan kriminal, seperti klasifikasi barang bukti dalam forensik digital, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital.
Kalau anti forensik data digital atau yang biasa disebut teknik menyembunyikan barang bukti merupakan segala hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mempersulit dalam hal pelacakan barang bukti pada kasus kejahatan digital atau cybercrime. Nah, di sini ada teknik menyembunyikan data, yaitu dengan cara yang pertama ada kriptografi dan steganografi. Nah, inilah penjelasan saya mengenai beberapa materi di atas tadi. Kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.